Dari kecil itu gue sering dari gue zaman SMP itu gue sering ikut bokap. Jadi bokap itu dari zaman dulu itu paling suka bantuin orang itu tanpa pamrih, dalam artian bantuin orang tuh misalkan gini, ada waktu itu kita di puncak ketemu anak yang kena penyakit hidrosefalus, berterima kasihlah kepada orang yang bisa kamu berikan keberuntungan. Bukan jam 3 kali itu, nyampe jam 3. Nyampenya jam 3. Mau ngapain lu, Jon? Jam 8. Oh. Nah, ini Henry udah rapi nih. Habis ngelamar nih dia. Sadar. Nyampe jam 3, bukan berangkatnya jam 3. Nyampenya sana jam 3, berangkat jam 8. Sama Kalau aja, Om. Yang ini berangkat jam 9. Udah lu tidur aja di stasiun. Yang itu nyampe setengah 5 dong. Ikut ya? Iya. Iya, jarang keluar nih di video nih. Gantian dong, gua opening dulu dong. Belum opening nih, pegangin. Senyores, Johnny, my friend. Welcome back to Daily Vlog Ben Spencer Hockey Channel. Nah, ini kelihatan nggak? Ya, habis lamaran lo, Jon. Iya, abis ngelamar. Gila, rapi banget, Jon. Tuh. Abis lamaran dia. Nah, jadi memang tadi Henry lagi lihat-lihat tiket. Kita mau ke Yogyakarta. Ini hari Rabu. Jadi besok hari Kamis, mungkin ntar malam tayang ini, Mom ya. Jadi ini vlog daily hari Rabu ini di bulan Maret tanggal 23 ya. 24 Maret. Ya, 24 Maret 2021. Besok tanggal 25 kita mau ke Jogja. Rencananya mau ngeliat mobil. Nah, kalau kalian punya Land Cruiser yang low kilometer, kalian punya BMW yang low kilometer, boleh kabarin. Atau pasangan hidup yang low kilometer, boleh kabarin. Mungkin nanti mau nyari juga. Oh, dia bawa pasangan kayaknya ya. Nah, nanti vlog perjalanan dari Jakarta ke Jogja akan dibikin karena Om Dimas juga ikut. Tapi mungkin Om Dimas jadi hostnya ya. Anjay. Oke, nah sekalian kita keliling-keliling nih. Lo kok nggak ikut, Jon? Hah? Lo kok nggak ikut? Bucin, Om. Oh iya, nih gue lagi berhenti ngerokok. Tadinya gue ngerokok lumayan kuat lah ya. Jadi 1,5 bungkus, Om. Ini bini gue beliin ginian suruh berhenti rokok karena gue nggak bisa berhenti total kan. Pakai ini, Jon, enak, Jon. Kita lihat aja bertahan berapa lama. Udah seminggu gua pakai ini. Jadi memang pengalihan lah. Ini ibaratnya isu pengalihan isu. Jadi Nanti orang kalau berhenti aja. ya bisa. Ya, iya, cuman ini kan udah dibeliin sayang. Kalau dijual kan bekas juga nggak ada yang mau beli. Udahlah, pakai aja. Jadi ini mungkin enak sih. Jadi gini, abis gua pakai ini IQOS. Ini gue bukan iklan sih ya, gue juga nggak ada untungnya juga kan. Jadi abis pakai ini mungkin gue cobain ngerokok lagi kan, nggak enak rokoknya, Jon. Jadi Maunya yang mahal. iya, bukan malnya yang mahal, tapi memang gimana ya? Enak, Jon, bener, Jon. Mungkin pertama kali lu mau berhenti pakai ini rasanya kayak aneh lah, rasanya kayak ya gimana gitu kan, cuman lama-kelamaan enak. Bau apek, bener. Terus sekarang malah rokok yang bau apek, Jon. Iya, tapi sebau apek rokok lebih bau apek Om Dimas kalau udah ambil vlog 3 kali. Nah, ini kita lihat nih. Ini udah mulai jadi, warnanya kelihatannya glossy, tapi nanti akan dibikin lebih natural. Jadi dibikin lebih kelihatan sedikit doff, lalu dia dibikin ada lapisan lagi orange peel nanti. Oh iya, kemarin Bang Edward, teman kita juga, dia akan bikin penjelasan tentang lantai ini ya. Nanti Om Dimas kasih kilas baliknya ya. Anjay, kilas balik. Kita dunia dalam berita nih, Jon. Jadi besok abis ini kalian nonton dulu kilas baliknya sebentar ya, 2 menit. Buat tahu nih kenapa perlu lantai seperti ini. Nonton dulu. Sedap.
Oke, ini udah proses pertama. Nih udah mulai kelihatan. Udah mulai rapi nih. Jadi tinggal ditambahin layer lagi. Mungkin aplikatornya mau ngomong nggak? Boleh. Boleh ya. Nah, merek Penten sendiri nih sebenarnya udah banyak dipakai juga ya, Bang Edward ya. Banyak untuk high-rise building, untuk factory, untuk wilayah Jabodetabek sampai ke daerah Jawa ya, dan beberapa proyek di Indonesia Timur, Sumatera kita udah masuk semua. Berarti kita nggak mengkhususkan untuk showroom, jadi mungkin ada yang mau bangun pabrik, mau bangun apapun, pokoknya bisa di Contoh pabrik bisa, atau area kitchen, atau area-area carport, atau carport di mall. Mungkin di sini teman-temannya Johnny my friend ada yang punya lagi bangun mall atau apa segala, bisa pasang di lantai parkirnya. Pokoknya fungsinya sebenarnya ada untuk membantu menahan abrasi. Abrasi itu gesekan, kalau seandainya tidak diproteksi, itu bisa lama-lama tergerus sampai kelihatan pembesian di dalam. Jadi fungsi lantai seperti ini sebenarnya untuk itu. Jadi seperti itu ya. Bang Edward pengen tanya nih, ini sebenarnya buat industrial ya sebetulnya? Industrial oke. Untuk residensial pun oke. Jadi tapi segmen tempatnya yang beda. Jadi Penten ini kebanyakan yang pakai siapa berarti? Kita lebih ke proyek ya. Proyek ya? Kita lebih ke proyek industri sama proyek high-rise building. Jadi dengar-dengar banyak proyek-proyek di luar yang lumayan. Ada Asta, kita yang Asta dulu tuh namanya Distrik 8 sebenarnya. Distrik 8. Distrik 8 sekarang baru ada Mall Asta. Itu Abang Edward yang bikin? Kita bikin di situ full spec 7 tower. 7 tower? Untuk spek waterproofingnya. Nah, ini yang bagus nih. Di Astra Tower juga kami yang bikin. Astra Tower yang baru ya? Astra Tower, Astra, semua kita yang bikin tuh. Ini ada beberapa, kalau untuk proyek-proyek yang kalau di Jawa Barat nih, ada teman-temannya Yellow House yang di Jawa Barat, Pullman Hotel, itu Bandung sekarang tuh punya International Convention Center. Mungkin ada yang banyak yang belum tahu kali. Depan gedung sate itu ada Pullman Hotel, Ibis Hotel, di dalamnya itu Convention Center juga. Nah, itu semua full spec, itu 17.000 meter square kami yang kerjain. Bang Edward yang kerjain? Kita yang kerjain. Untuk Penten. Johnny my friend. Johnny my friend. Aduh. Bang, ini dijelasin dong, abis ini mau diapain lagi nih? Aku jelasin masalah ini ya. Ya. Jadi tahap pertama itu namanya surface preparation. Surface preparation itu tahap persiapan. Tahap persiapan itu kita grinding. Grinding yang kemarin mesinnya itu ya. Untuk grinding sendiri kalau standar proyek itu ada syaratnya. Ada syaratnya karena fungsinya sama daya rekat material. Daya rekat material. Syaratnya itu ada namanya concrete surface profile. Mau pakai yang grade 1 sampai 9 pun ada. Di sini kita pakai yang grade 2 namanya CSP 2. Karena trafficnya tidak terlalu heavy. Cuman 1-2 kali mobil ya. Begitu. Nah, itu setelah itu kita naikin primer nih. Primer nih fungsinya untuk ngilangin dust lah. Bersih semua, nutupin crack rambut atau crack struktur yang tidak terlalu besar ya. Ini ketutup semua. Setelah itu nanti tahapnya masih ada body coat. Body coat itu udah mulai kelihatan warnanya tuh. Dan yang paling penting untuk nambahin estetika itu skirting. Ini ya? Atau curving. Kalau di daerah, kalau orang pasang keramik atau pasang plafon, kalau dia nggak pakai list plank atau skirting lain, kelihatannya kurang oke. Jadi ini untuk menambah estetikanya. Jadi biar manis ya? Betul. Nah, berarti ini setelah udah jadi waterproof dong? Kalau salah, bukan waterproof. Kalau di lantai bukan waterproof namanya. Namanya apa tuh? Dia moisture barrier. Moisture barrier. Dia menahan kelembapan. Kalau waterproof ada yang di atas. Ya, jadi itu moisture barrier kalau di lantai ya? Betul, kalau di lantai namanya moisture barrier. Jadi dia menahan kelembapan dari bawah. Begitu. Setelah ini masih ada body coat. Setelah itu masih ada top coat, terus kita line. Terus ada satu layar unik nanti di akhir. Pokoknya kita lihat ya. Nanti kita lihat Johnny my friend. Siap, thank you Bang Edward ya. Sip. Oke, nanti kita nantikan hasil jadinya di menit berikutnya ya. Oke, nah ini mungkin kita update sedikit nih. Tadi kena hujan, nggak penting lah ya John. Jadi ya udah lah ya. Gimana senyornya kemarin deh? Ulang dong. Cepetan, nggak gaji lo. Nggak enak. Cepetan. Sini coy. Ya, senyores, Johnny my friend. Gitu ya. Apa artinya? Nggak tahu kok. Lu jadi sebenarnya lu pernah nonton YouTube gua nggak? Sering gitu. Apa yang terakhir lu tonton? Pura-pura lupa lu. Lu nggak pernah nonton lo konten gua lu ya?
Jarang kok. Hah? Jujur jarang. Oh, tuh paling, kan. paling yang dilihat YouTube game doang kok. Oh ya udah, berarti gini netizen tahu ya. Jadi karena dia kerja sama gua, dia jarang nonton vlog gua, besok bonusnya nggak turun. Gini nonton nggak? Jarang. Oh, jangan-jangan nggak subscribe lagi. Subscribe. Coba lihat handphonenya, kita lihat. Dilihat. Waduh. Paling atas nih. Coba subscribe nggak? Oh, di subscribe. Oke. Dia ngaku jujur, jarang, tapi ya udahlah ya. Nah, oke, balik lagi. Ini kita udah mulai mewarnain. Jadi sebelum dilawarnain tadi, ini kalau kita lihat, ini dia jadi untuk industrial juga catnya dan lantainya. Jadi dia mempunyai bahan yang berbeda daripada yang lain. Ini sengaja dibikin lebih miring sedikit. Jadi ini nanti rencananya buat bikin vlog di dalam ruangan ini. Nah, kalian ada punya ide nggak lampunya mau dibikin gimana biar lebih bagus? Jadi nanti mungkin kipas anginnya mau dipindah jadi pakai AC di sini. Nanti ini buat duduk di sini biar lebih asik. Gitu John, kurang lebih John. Nah, jadi kita akan bikin lebih seru lagi. Nanti ya kurang lebihnya sih seperti itu. Cuman buat kalian tahu, dari kemarin banyak yang nanya di komen, sebenarnya bisa nggak Fortuner yang non VNT dibikin tutu gitu? Itu yang pasti nggak bisa. Jadi minimal harus Fortuner VNT. Namun di atas VNT Fortuner VRZ bisa nggak di tutu atau Innova Ribbon? Nggak bisa. Jadi jawabannya mungkin orang lain bisa, tapi gue nggak bisa. Tapi setahu gue sih sampai sekarang belum ada yang bisa ya. Jadi gue nggak ngerti juga mungkin bisa atau enggaknya. Jadi nanti kita lebih lihat lagi aja perkembangannya, modifikator di Indonesia atau mungkin tukang crafting knalpot ada yang bisa bikin apa enggak. Nah, kalian udah nonton kan penjelasan dari Bang Edward. Jadi Bang Edward ini punya produk namanya Pentens sendiri. Ini untuk floor shield. Carpax system juga bisa buat industrial yang tadi udah dibilangin Bang Edward. Dia bikin di Asta juga, dia bikin di Astra Tower yang paling tinggi, nggak gampang kena gesekan, jadi nggak gampang lecet, John. Oke, kita lanjut lagi ke sana. Mungkin apalagi ya. Nah, kemarin ada beberapa pertanyaan dari teman-teman nih. Kayak dia bilang, gimana sih sejarahnya Eurohouse? Kenapa namanya Eurohouse? Jadi dulu itu gue punya hobi mobil dan memang hobinya itu gue lakuin di rumah, jadi makanya gue sebutnya namanya house. Lalu dulu mobil yang sering gue lakuin buat hobi itu mobil Eropa, jadi makanya namanya Eurohouse. Tapi makin kesini ternyata hobi gue ini bisa menjadikan kesibukan yang menghasilkan ya. Jadi makanya itu gue berusaha memberikan mobil yang baik, dan ternyata belakangan ini for the past years kayaknya mobil-mobil yang laku di Indonesia tuh adalah Toyota. Dan sedangkan Toyota sendiri mobil yang salah satunya durability-nya tinggi. Udah gitu ada mobil mewahnya juga kayak Alphard Vellfire kayak yang tadi kita review ya. Dan memang Alphard Vellfire itu harganya udah terjangkau untuk kategori mobil mewah, bukan terjangkau dalam artian mobilnya murah ya. Kategorinya maksudnya dengan harga segitu lu udah dapat kenyamanan dan juga kemewahan dan juga durability-nya tinggi. Jadi yang gue bilang Alphard Vellfire itu dengan harga segitu, perawatannya segitu, pajaknya segitu, sangat oke banget untuk dipakai tiap hari. Jadi ya makanya gue sediainnya Toyota. Dan juga Toyota juga nggak serta-merta, oh Toyota segmentasi gue itu kebanyakan Fortuner, kebanyakan Alphard Vellfire, kebanyakan Land Cruiser, karena memang itu 3 segmentasi itu yang paling favorit lah. Jadi gimana ya nih? Jadi mungkin kita ganti nama kali ya, Toyota House ya. Enggak lah, janganlah, tetap lah Eurohouse orang udah pada tahu ya. Ya seperti itulah. Jadi ya kalau bisa kan kita menyediakan mobil yang orang lain itu setelah beli itu happy. Jangan sampai orang setelah beli itu harus mampir ke bengkel, harus mampir ke tempat-tempat yang nggak bener ya kan. Jadi ya udah, makanya kita sediain Toyota aja. Nah, Ada yang nanya lagi itu. Apa tuh? Apa namanya? Kok dulu kelihatannya stoknya banyak. oh ya, lu baca juga John. Nih gue demen nih, Hopeng gue nih, dia baca komen. Tumben-tumbenan dia baca komen. Jawab dong, apa John? Tahu ya. Susah nyarinya. Ya satu susah sih. Jadi mungkin makin kesini, kemarin itu kan banyak karena kita kan nggak nyetok Toyota doang kan. Sekarang kan kita Toyota, udah gitu kan faktornya kan kita mau nyari yang kilometer rendah, kondisi bagus. Sedangkan nyari barang yang seperti itu kan
ya ibarat nyari jodoh ya, susah-susah gampang. Ya sebenarnya intinya kalau misalnya mau main campur sari sih bisa aja banyak ya. Iya, cuman kan nanti kita nggak kelihatan eksklusif lagi ya nggak? Oh iya, by the way, Om Dimas nih juga lagi mengandung anak ketiga ya. Kita jadi mengandung lagi bukan? Juga sehat dan juga lancar kan? Amin. Semoga membawa rezeki ya buat keluarga Om Dimas. Dimas ya, bukan Diman Pip ya? Nggak boleh ya? Canda aja ya Jon ya. Nah, ini kita lihat, kita punya Yaris. Yaris ini mungkin masih mau dipakai, taruh dulu deh. Jadi nggak dipajang dulu. Nah, ini kemarin kalian lihat mesinnya udah dimodif, Jon. Ntar kita cobain di vlog mini jeepnya aja. Yang ini kan kita lihat dulu. Tuh, udah terpasang kembali. Dan knalpotnya gua rombak, gua tambahin gas full lagi biar lebih tenang suaranya. Coba Jon. Suaranya lebih beradab ya nih. Kemarin suaranya buset. Kasar Jon. Udah lah, pokoknya Euro House diterima apa aja deh yang bisa dikerjain ya. Termasuk kerjain orang nggak pernah lah. Terus jadi ya intinya seperti itulah. Jadi ada beberapa pertanyaan yang masuk juga dan mungkin ada komentar juga yang masuk. Om, daily vlog tetap ditambahin petua Om. Wih, lu kira Bisa. gue nih gimana ya? Jadi ya sebenarnya sih ilmu hidup yang gue pelajari. Cie. Gue kok jadi salting Om, padahal gue bisa vlog lancar ya. Duduk belum, gue gak enak deh Om. Biar kesannya lebih serius lah ya duduk. Jadi gini sih, kita sedikit cerita aja ya. Jadi dari kecil itu gue sering dari gue zaman SMP itu gue sering ikut bokap. Jadi bokap itu dari zaman dulu itu paling suka bantuin orang itu tanpa pamrih, dalam artian bantuin orang tuh misalkan gini, ada waktu itu kita di puncak ketemu anak yang kena penyakit hidrosefalus, lagi minta nih di depan rumah Padang Simpang Raya lah kalau kalian tahu ya di puncak ya. Nah terus bokap gue tiba-tiba samperin kan, kayak duduk ngobrol, kenapa di sini minta-minta? Iya buat beli susu, anaknya sakit. Nah terus nggak tahu gimana, nah ngomong tuh bokap gue tuh tiba-tiba besoknya kita diajak ke Sukabumi sama dia kan, pulang dari puncak. Ternyata diam-diam Babe tuh bantuin itu orang, dikirim ke rumah sakit Secapa Polri. Waktu itu gue inget nama dokternya Dokter Gatot kalau nggak salah, mungkin masih inget bokap juga kali. Nah, dioperasi lah sampai beres. Dan itu nggak makan biaya yang sedikit ya, zaman dulu ya. Dulu kan belum ada BPJS ya Om ya. Nah, kita bantuin biayanya sampai habis. Dan memang pada saat itu yang gue tahu, biaya pengobatan itu taruh kata misalkan itu 50%. Duit bokap gue cuma 70%. 20% doang loh sisanya. Dan itu buat hidup kita semua. Jadi menurut gue ya gue cukup tergerak lah, dalam arti arah hati kecil gue mungkin dari kecil udah diajarin hal yang seperti itu. Jadi ya udah gede harus diterapkan seperti itu. Dan mungkin yang akan lebih susah ketika kita memberi kepada orang, kita nggak posting di sosmed. Nah itu susah Om. Boleh orang tahu ya. Nggak boleh orang tahu. Jadi memang yang bener itu ketika lo memberikan sesuatu ke orang nggak boleh orang lain tahu. Jadi biar lo aja sama Tuhan lo yang tahu, ya nggak? Nah udah gitu balik lagi, nyokap gue kan ikut Yayasan Buddha Suci. Nah di situ tuh diajarin lagi, banyak lah masternya tuh sering berceramah. Jadi gue sering dapet ceramah ya, walaupun gue nontonnya juga ngantuk-ngantuk. Tapi kan dikit-dikit masuk lah. Jadi kayak dia ngomongin, berterima kasihlah kepada orang yang bisa kamu berikan keberuntungan. Ya berarti kan, padahal kan yang harusnya berterima kasih kan orang yang kita kasih Om ya. Nah cuman dibilang begitu tuh kenapa? Karena kita mempunyai kesempatan untuk berbuat baik Jon. Jadi ketika lo dikasih kesempatan untuk berbuat baik, ya lo harus berterima kasih. Karena kan itu sesuatu yang jarang ya kan. Jadi ya oke lah gitu. Oke? Udah ya, cukup ya. Dalam tuh Dalam tuh. Cukup ya. Ya udah. Terima kasih ya yang sudah menonton ya. Vlog gak penting ini. Lu mau nonton lagi juga nggak apa-apa. Pokoknya lu nggak mau nonton juga nggak apa-apa. Oke? Terima kasih yang sudah menonton dan jangan lupa di subscribe karena subscribe itu gratis. Nanti daily vlog episode ketiga, episode Dimas mencari jodoh di Yogyakarta. Oke? Terima kasih teman-teman. Bye bye.